Namaku Anton. Aku adalah perantau dari kota Bekasi. Tujuanku ke ibu kota untuk menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di sana. Dan akhirnya aku berangkatlah ke Jakarta dengan menaiki bis. Setelah 1 jam lebih, akhirnya sampailah di kota Jakarta. Di sini aku tidak punya kawan, apalagi saudara. Orang aku pertama kalinya ke sini, itu pun karena dapat beasiswa saja. Dan aku berjalan untuk mencari tempat tinggal terlebih dulu. Aku berjalan terus menelusuri jalanan yang tak jauh dari kampus tersebut. Lumayan capek juga, sampai-sampai aku berkeringat. Bukannya nggak ada sih, tapi harga sewa per bulan tak cocok denganku. Aku memutuskan untuk beristirahat sebentar di warung kecil yang ada di pinggir jalan itu. Aku membeli sebotol minuman air mineral dan meminumnya. Lalu aku bertanya kepada si Mamang, pemilik warung. "Mang, kalau harga sewa kos per bulan berapa, Mang?" Tanya aku. "Oh, ada mau cari kosan. Emang ada dari mana?" Kata si Mamang bertanya balik. "Saya dari Bekasi, Mang. Saya mau kuliah di universitas tersebut. Jadi saya cari kosan yang dekat-dekat sini saja," kataku. "Oh, ada dek, di belakang sini. Banyak kos-kosan yang kosong. Coba aja ada ke sana," kata si pemilik warung. "Oh ya, Mang, kira-kira per bulannya berapa ya, Mang?" kataku. "Ya pasaran deh, pada umumnya sekitar 800-900an. "Wah, mahal banget ya. Aku pikir dapat dengan 450, pikirku dalam hati. "Oh ya udah ya, Mang. Terima kasih atas informasinya." Setelah membayar air mineral, aku berjalan kembali untuk mencari kosan yang lebih murah. Disinilah aku bertemu dengan seorang wanita parubaya, namun masih terlihat sangat cantik dan terawat. Yang tak lain adalah Ibu Dewi. Dia terlihat sangat panik karena mobilnya yang mogok. "Kenapa dengan mobilnya, Bu?" sapaku. "Gak tahu nih, Dek, tiba-tiba mati. Manahan bengkel jauh dari sini," kata Bu Dewi. "Boleh saya lihat mesinnya, Bu?" kataku menawarkan bantuan kepada Bu Dewi. "Oh, silakan, Dek," ucap Bu Dewi mempersilahkan saya untuk mengecek mesin mobilnya. Kebetulan saya sedikit ngerti tentang otomotif. Setelah saya lihat dan ternyata hanya ada kabel yang copot. "Coba sekarang Ibu nyalakan mobilnya." "Baik deh," ucap Bu Dewi. Dan akhirnya mobil itu pun hidup kembali. Bu Dewi turun dari mobil sambil membawa tas kecil untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih atas bantuannya," sambil menyodorkan 4 lembar uang berwarna merah. "Wah, lumayan nih," ucapku dalam hati. "Oh enggak, Bu, saya ikhlas menolong Ibu, tak mengharapkan apapun." "Mudah-mudahan maksa," ucapku dalam hati sambil tersenyum sedikit. Ternyata Bu Dewi tidak maksa. Dia menaruh kembali uangnya ke dalam tas. "Jarang loh, Dek, ada orang sebaik kamu di kota ini. Emangnya kamu mau kemana?" tanya Ibu Dewi. "Saya mau cari tempat kos, Bu, yang gak jauh dari kampus tersebut," ucapku. "Oh, kebetulan sekali, dekat rumah Ibu ada. Tapi lumayan jauh sih kalau dari kampus, dan itu kosan Ibu yang punya," ucap Bu Dewi menawarkan. "Kira-kira berapa menit, Bu, kalau dari sini?" ucapku. "Sekitar 30 menitan. Lumayan jauh ya, tapi nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan murah. Kalau enggak digratiskan," ucapku dalam hati sambil tersenyum. "Gimana? Kamu mau nggak?" kata Bu Dewi. "Oh ya, Bu, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya," ucapku. "Ya udah, mari ikut dengan Ibu." Aku diajak naik ke mobil dan aku duduk di sebelah kiri. Di dalam mobil aku memperkenalkan diri dan bercerita tentang maksud dan tujuanku datang ke kota ini. Sesekali aku melirik ke kanan. Wah, sungguh sangat terawat gunung kembar itu, seperti jarang orang yang mendakinya, ucapku dalam hati. Setelah beberapa menit, akhirnya sampai ke rumahnya. Ternyata tidak ada kos-kosan, yang ada hanya rumah lumayan besar dan ada kamar L di sana. "Silakan masuk," kata Bu Dewi mempersilakan masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke dalam, aku pun duduk di sofa ruang tamu dan bertanya-tanya mana yang dimaksud kos-kosan yang Bu Dewi katakan tadi. "Kok malah ke rumahnya?" ucapku dalam hati. "Oh ya, kamu mau minum apa?" "Gak usah, Bu, gak usah repot-repot, makasih." Kali ini dia maksa menyuguhkan jamuannya kepadaku layaknya seorang tamu. "Ayolah, nggak apa-apa," kata Bu Dewi memaksaku. "Ya udah, kopi aja deh, Bu," ucapku. Lalu Bu Dewi menyuguhkan secangkir kopi untukku.
Setelah aku meminum kopinya, aku memberanikan diri untuk bertanya kosan yang Ibu Dewi janjikan tadi. Oh ya Bu, di mana kosan yang Ibu bilang tadi? Ucapku. Di sebelah sini, ada kamar L. Coba lihat aja, ucap Bu Dewi sambil menunjuk kamar L tersebut. Saya kira kosan seperti kontrakan sepetak pada umumnya. Ternyata kamar L yang serumah sama dia, ucapku dalam hati. Memang rumah Bu Dewi lumayan besar dan ada 3 kamar di dalamnya. Mungkin kamar yang 2 ini kamar anak-anaknya, dan yang satu itu kamar Bu Dewi dan suaminya. Dan yang L di sana itu tidak ada yang menempati. Maka dari itu, Bu Dewi menyewakannya padaku. Silakan cek aja ke sana dan bawa barang-barangmu, ucap Bu Dewi. Baik Bu, terima kasih. Setelah masuk ke dalam kamar L tersebut, aku duduk di kasur yang empuk dan meletakkan tasku. Memang kamarnya lumayan nyaman dan ada 1 kamar mandi di dalamnya. Dan aku kembali menemui Bu Dewi dan menanyakan berapa harga sewa per bulannya. Gimana, mau nggak? Itu sih terserah kamu. Kalau mau ya silahkan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kata Bu Dewi. Oh ya Bu, saya mau kos di tempat Ibu. Dan berapa harga sewa per bulannya? Ucapku menanyakan. Pasti digratiskan nih, daripada nggak kepake kan, ucapku dalam hati. Untuk Na Anton 800 saja, karena sudah menolong ibu. Aku langsung terdiam sambil sedikit menelan ludah karena kaget dengan harga yang diucapkan Bu Dewi. Kirain gratis, seenggaknya dimurahkan lah. Ternyata sama saja harga pasaran. Cuek, pikirku dalam hati. Jangan segitulah Bu, tolong, saya kan baru datang ke Jakarta dan belum mendapatkan kerjaan. Kalau segitu kemahalan bagiku, ucapku sambil memohon dengan wajah sedikit melas. Bu Dewi hanya tersenyum sambil berkata, Ibu cuma bercanda Koton, jangan diambil hati. Karena kamu sudah menolongku, berapa aja harga sewa yang kamu mampu, ucap Bu Dewi memberi keringanan. Aku pun tersenyum senang. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Gimana kalau 400.000? Ibu mau? Ucapku memberi harga. Bu Dewi hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju dengan harga yang aku berikan. Lalu aku mengambil uang ke dalam tasku berjumlah harga sewa tersebut dan menyodorkannya kepada Bu Dewi. Tapi Bu Dewi menolaknya. Sudah, untuk bulan ini aku gratiskan karena kamu sudah menolongku dan aku mengagumi kebaikanmu, ucap Bu Dewi memujaku. Ternyata rezeki tidak kemana cu, ucapku dalam hati sambil tersenyum senang. Terima kasih atas kebaikan ibu, ucapku. Dan aku mulai berbincang-bincang sedikit tentang keluarga Bu Dewi dan menanyakan di mana buah hatinya. Ternyata Ibu Dewi belum mempunyai anak dan hanya istri kedua. Sesekali kami tertawa. Setelah hari semakin sore, aku pun beranjak bangun dari sofa yang empuk menuju kamar L tersebut. Di dalam kamar aku merebahkan badanku sebentar dan bangun kembali untuk mandi sore. Sebelum mandi aku mengambil handuk di tasku dan mengecek kembali perlengkapanku dan aku baru menyadari ternyata dompetku tidak ada. Aku pikir pasti ketinggalan di dalam rumah Bu Dewi. Aku masuk kembali ke dalam rumah Bu Dewi dan aku memanggilnya. Bu Dewi, sapaku. Karena tidak ada yang menyahuti, aku pun masuk ke dalam dan terus memanggil nama Bu Dewi. Ada apa Ton? Sebentar, ibu lagi mandi, kata Bu Dewi memberitahu bahwa dia sedang mandi. Gak Bu, saya mau ambil dompet saya yang ketinggalan. Tak lama kemudian Bu Dewi keluar dengan lilitan handuk di badannya. Aku pun melihat pemandangan gunung kembar yang sangat besar diselimuti kabut putih yang nampaknya sedikit terlihat karena terlalu besar untuk diselimuti. Gunung itu terlihat sangat terawat dan jarang orang yang mendakinya. Aset pribadiku langsung terbangun menegak, layaknya tanaman layu yang baru disiram air. Ingin sekali rasanya meniup kabut putih dan mendaki gunung kembar itu. Ada apa Ton? Ucap Bu Dewi sambil tersenyum memandangku yang terdiam sejenak. Gak Bu, ngambil dompet yang ketinggalan, kataku. Ada nggak? Kata Bu Dewi. Ada kok Bu, ucapku sambil berjalan pamit keluar dengan aset yang masih menegak. Di dalam kamar aku pun langsung beranjak ke kamar mandi dan terbayang-bayang gunung kembar yang diselimuti kabut itu. Setelah selesai mandi,
Aku merebahkan badanku dengan handuk yang masih melilit di pinggangku. Karena perjalanan tadi siang yang sangat melelahkan, aku pun ketiduran dengan handuk yang masih melilit di pinggangku.